Sekarang, setelah kita selesai menambahkan detail tambahan yang berupa label ruangan beserta NA-nya di masing-masing ruangan, kita sekarang dapat memulai konfigurasi LAN pada jaringan kita. Pertama, kita akan mulai terlebih dahulu untuk masing-masing hostnya. Di sini saya akan mulai dari PC pertama pada ruangan A. Diklik saja, lalu pilih ke bagian desktop, pilih yang API configuration. Nah, pertama-tama kita akan isi untuk default gateway-nya. Nah, untuk default gateway suatu PC, kita akan taruh dari alamat pertama pada IP range di ruangan tertentu. Di sini kan ruangan A nih. Berarti kita taruh aja alamat pertama di IP range ruangan A, yaitu 192.168.1.1. Untuk IPv4 address-nya, kita gunakan saja 192.168.1.2. Kenapa 2? Karena yang satu udah kita gunakan sebagai default gateway-nya. Nah, sekarang untuk subnet mesh-nya, kita taruh saja untuk si ruangan A berarti 128. Nah, kita juga lakukan buat si PC keduanya. Klik saja ke bagian PC-nya, pilih bagian desktop, API configuration, dan untuk default gateway-nya kita gunakan yang ada di ruangan A. Berarti 192.168.1.1, kemudian IPv4 address-nya, karena kita sudah gunakan yang alamat kedua di PC pertama, kita gunakan saja yang alamat setelahnya. Berarti 192.168.1.3. Nah, kemudian channel mesh-nya juga kita isikan dengan yang ada di ruangan A, berarti 128. Nah, setelah itu, kita lakukan juga untuk setiap host yang ada di ruangan B. Kita pilih dulu PC pertamanya, ke bagian desktop, IP configuration, di sini kita isi dulu untuk default gateway-nya. Alamat pertama pada IP range ruangan B terdapat pada 192.168.1.129. Nah, untuk IP address sendiri, kita gunakan saja setelah si default gateway-nya. Berarti 192.168.1.130. Salah mesh kita sesuaikan juga, berarti bernilai 192 pada ruangan B. Nah, untuk PC keduanya juga sama, pilih ke bagian desktop, API configuration, kita isi dulu buat si default gateway-nya. Berarti ada di 192.168.1.129. Untuk IP address-nya kita gunakan 192.168.1.131. Setelah yang tadi di PC pertama. Habis itu untuk subnet mesh-nya, kita sekarang isi dengan yang subnet mesh di ruangan B. Berarti bernilai 192. Seperti itu. Nah, kita juga lakukan hal yang sama untuk setiap PC yang ada di ruangan C. Untuk PC pertamanya berarti physical, desktop, API configuration. Default gateway-nya kita sesuaikan dari alamat pertama di ruangan C. Berarti ada di 192.168.1.193. Dengan IP address-nya berarti satu setelah default gateway-nya 192.168.1.194. Standard mesh-nya kita sesuaikan untuk yang kita sudah hitung untuk ruangan C. Berarti ada di 248. Nah, terakhir, divisi kedua di ruangan C, kita juga konfigurasikan physical, desktop, IP configuration. Nah, di sini default gateway kita isi juga 192.168.1.193. IP address ya, kita taruh yang setelah si PC pertama tadi. Kita taruh aja berarti 192.168.1.195. Standard mesh juga kita gunakan yang ada di ruangan C, berarti 248. Dengan itu, kita sudah mengkonfigurasikan untuk masing-masing hostnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan router kita. Namun, sebelum kita mengkonfigurasikan router, kita akan terlebih dahulu ke Options, pilih Preferences, dan pastikan yang Always Show Port Labels in Logical Workspace sudah tercentang. Alasannya apa? Karena di sini, untuk kalian dapat melihat port-port label seperti FH0, FH10, FH20, maka opsi tadi harus dicentang terlebih dahulu. Dan ini nanti akan dibutuhkan dalam kita tuh mengkonfigurasikan router kita. Jadi pastikan sudah tercentang dan sudah muncul label-labelnya. Nah, sekarang kalau sudah, barulah kita bisa mulai mengkonfigurasikan router kita. Klik ke bagian routernya. Di sini pastikan saja routernya sudah dinyalakan. Klik saja kalau belum. Dan sekarang, apabila sudah, kita klik config. Kita sekarang ke bagian yang FA0 terlebih dahulu. Yang ini. Nah, pertama-tama, pastikan kita nyalakan terlebih dahulu untuk portnya. Kemudian di sini kan ada IP configurations, IPv4 address, subnet mesh.
Nah, di sini kita akan sesuaikan untuk masing-masing internetnya ke masing-masing ruangannya. Di sini untuk FE00 sendiri atau FA00 menunjuk kepada switch yang ada di ruangan A. Maka dari itu di sini akan kita pasangkan dengan default gateway yang ada di ruangan A. Berarti taruh aja 192.168.1.1. Untuk standard mesh juga kita sesuaikan dengan yang ada di ruangan A. Berarti bernilai 128. Nah, sekarang untuk yang FE10. Di sini juga pastikan dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat FA10 sendiri menunjuk kepada switch yang ada di dalam ruangan B. Nah, untuk ruangan B sendiri, switch-nya berarti default gateway-nya berada di 192.168.1.129. Nah, untuk standar mesh-nya juga kita sesuaikan, berarti berada di 192. Nah, sekarang yang terakhir untuk yang FE20. Di sini FE20 sendiri mengarah pada switch yang ada di ruangan C. Berarti kita sesuaikan dengan default gateway yang ada di ruangan C. Klik ke bagian FE2-nya, kita on-kan terlebih dahulu portnya, lalu kita tulis default gateway-nya. Berarti 192.168.1.193. Dengan standar mesh berarti kita sesuaikan pada ruangan C ada di 248. Nah, apabila sudah kita konfigurasikan untuk si router dan juga host, sekarang kita dapat mensimulasikan Cisco Packet Tracer kita. Di sini kita akan mengecek apakah konfigurasi LAN kita sudah benar atau belum. Nah, pertama-tama kita akan klik ke bagian yang ini, yang Add Simple PDU. Sekarang kita akan menentukan si pengirim dan juga si tujuan. Misalkan si pengirimnya adalah si PC0 dan kemudian penerima adalah PC3. Seperti ini. Nah, kalau misalkan failed di sini, kita klik 2 kali dan dia sudah menjadi successful. Nah, coba kita simulasikan lagi untuk PC lain. Misalkan pengirimnya adalah PC1, pengirimanya adalah PC4. Di sini masih failed. Kita klik 2 kali dan dia sudah menjadi successful. Kita coba lagi ya untuk yang terakhir, misalkan dari PC2 ke PC5. Kalau masih failed, klik 2 kali dan sekarang ada successful. Nah, intinya karena hasil akhir daripada statusnya ada successful, maka artinya pengiriman paket dari suatu PC ke PC lain sudah secara sukses dilakukan. Yang artinya konfigurasi LAN kita di sini sudah benar. Sekian untuk videonya, terima kasih.